Maka orang dulu berkata, nak, biarlah jelek-jelek asal milik sendiri. Haram kau berminyak air. Jadi bukan Hanasri yang menjadi cantik bibirmu, tapi adalah tutur katamu yang Masya menunjukkan Allah. hati. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Bersama saya, Anafi Mujia. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu kewajiban umat Islam di bulan Ramadan selain berpuasa, yaitu zakat. Nah, seperti apa itu zakat dan bagaimana cara kita menunaikannya? Sudah bersama dengan saya, yaitu dosen Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Ustadz Ridwan SAG MSc. Halo Pak Ustadz, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Pak Ustadz boleh menyapa dulu nih sobat-sobat Unilak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sobat semua, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Dan alhamdulillah kita hari ini udah masuk hari yang ke-13. Mudah-mudahan puasa kita sampai pada titik la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman sobat Unilak semuanya. Nah Pak Ustadz, karena tema hari kita ini adalah tentang zakat, mungkin boleh dimulai dulu nih dari apa itu zakat Pak Ustadz? Baik, berbicara tentang zakat. Ya. Zakat itu dia semakna dengan kalimat zakun. Zakun yang berarti gunting. Jadi apabila diperumpamakan ada sebatang pohon jeruk ibaratnya atau mangga yang mempunyai ranting, di sebelah sini berbuah, di sebelah sini berbuah, yang di sebelah sini buahnya dilepaskan jatuh masak, jatuh masak. Yang sebelah sini layak dipetik, digunting tangkainya, zakun, potong, digunting sengaja jatuhnya. Maka tahun depan yang jatuh buah masak ini itu tampuknya hitam, hitam dan mati, tidak berbuah. Yang dipotong ini zakun tadi, itu dia beranting dan setiap ranting dia berbuah. Inilah yang disebut masalul lazi, dan setiap satu dibalas 7 tangkai. Setiap 7 tangkai berbuah 100. Jadi jangan takut kita berzakat. Semakin banyak berzakat, semakin banyak rantingnya. Itu mana zakat. Nah, cuma kenapa orang enggan berzakat? Ini jadi permasalahan. Karena tidak tahu untung, ya. Kalau manusia ini kan banyak hari ini berpikiran pragmatis, untung. Dia berbuat karena ada untung, bukan kepada Allah. Ini mungkin hal-hal yang mendasar yang akan kita coba nanti sesuaikan pemahaman ini kepada kita bersama. Baik Pak Ustadz. Nah mungkin boleh ditekankan nih Pak, seberapa penting sih zakat itu ditunaikan bagi umat Islam, khususnya kan di bulan Ramadan ini dikenal dengan adanya zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah sendiri Pak Ustadz? Jadi dalam zakat ini ada zakat diri, ada zakat mal, dan lain sebagainya, ada ijarah, perdagangan. Dari zakat diri itu, kalau di zaman, dan zakat mal di zaman khalifah, terutama Abu Bakar Siddiq, itu karena kalimatnya huzu fi'il mudhari amar, al-aslu lil amri lil wujud. Dalam kaidah usul fikih, setiap amar itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau tidak dilaksanakan dosa. Maka amar itu utulbul a'la ila adna. Perintah dari atas ke bawah wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Maka dalam kaidah hukum taklifi, wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Sama dengan wajib sholat. Maka Abu Bakar Siddiq, begitu Rasulullah wafat, dia diamanahkan sebagai khalifah pertama, dapat baiat dari Umar bin Khattab. Itu untuk mengentaskan zakat itu, beliau sampai membawa bala tentara untuk mengutip bagi orang-orang yang telah sampai di level haul dan nisabnya untuk mengeluarkan zakat, karena dia wajib. Karena zakat ini
inilah yang membuatkan tidak ada jurang pemisah si miskin dan si kaya. Tidak ada. Dan disitulah disebut wujud daripada syukur nikmat. Maka pemahaman dalam tafsir tadi itu setiap berzakat dia semakin kaya, insyaallah. Semakin kaya karena dia berkembang dari 1 kepada 7 dari setiap 7 berubah 100. Berkembang. Jadi jangan takut. Jadi karena tidak tahu pemahaman ini, untung ini, maka manusia ragu dalam berzakat. Dalam berzakat ragu dia. Zakat jiwa itu di sini sebenarnya ada namanya qiyas. Jadi dalam hukum Islam itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ijma', ada qiyas. Qiyas itu apabila diberlakukan hukum asal, maka dia tidak berguna. Ya. Dan apabila ambil unsur manfaat, maka dia berguna. Maka hukum asal dari hukum zakat jiwa di Indonesia, beras, dia dulu dilakukan hukum asal adalah tamar. Tamar itu gandum. Jadi apabila dilakukan gandum zakat di Indonesia, dia tidak berguna. Maka dikiaskanlah apa unsur manfaat gandum di Jazirah Arabia. Ternyata gandum di Jazirah Arabia adalah makanan pokok. Maka dia kiaskanlah makanan pokok Indonesia, maka terciptalah beras. Jadi hukum kias itu baru berlaku apabila diberlakukan hukum asal tidak bermanfaat. Diambil unsur manfaat, dia berlakulah hukum. Maka nanti dalam pelaksanaan zakat ini sebenarnya tidak utama dan tidak ada kemuliaannya. Karena beras itu masih bermanfaat bagi kita. Dikiaskan kepada uang. Kalau berdasar hukum akal dari luar dari pendapat-pendapat ijtihad para mujtahid. Nah, tadi hukum asalnya. Nah, zakat fitrah, ya dia kan mungkin pengelolaan zakat ini mungkin yang perlu diperhatikan, dia harus transparan ya. Lalu distribusinya itu harus jelas ya. Dan SDM di dalamnya juga harus tuntas sehingga permasalahan yang terkait dengan muzaki dan mustahik itu bisa tidak ada keraguan. Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Nah, apa kesulitannya? Kesulitan adalah dalam menghitung biasanya. Menghitung dan menentukan harta yang wajib dizakati. Lalu ada kekhawatiran-kekhawatiran akan penyalahgunaan. Penyalahgunaan dana zakat oleh lembaga-lembaga pengelola-pengelola. Dan juga ada muzaki yang takut uang zakatnya itu kena diselewengkan dan takut apa namanya? Dikorupsi gitu. Payah nyebutnya. Payah nyebutnya. Lalu si mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Maka dalam hal ini biasanya pada penyalur zakat itu ada kesulitan dalam mendata sebahagian besar. Maka ini antara pemimpin dan wajib pas komunikasinya ya, sehingga menyedikitkan persoalan-persoalan itu. Baik. Itu hal-hal yang dasar mungkin barangkali yang harus diperhatikan. Dan untuk zakat fitrah, zakat jiwa berarti tidak bisa berwakil. Tidak bisa berwakil zakat fitrah ini. Dan ada hal yang patut di situ. Bahkan zakat fitrah ini dalam konsep ku ampusikum wa ahlikum naro itu boleh kita berzakat selama tidak satu atap dengan kita dan dia berhak untuk dapat. Maka kalau dia betul keluarga kita dulu menerimanya. Nah, jangan karena ingin dapat nama, ingin ditenar, ingin ingin disebut hubul jahu, ingin masyhur, viral. Nah, itu tidak sampai. Hakikat zakat itu mengentaskan kemiskinan. Abu Ala Al-Maududi dalam praktek zakat ini, dia tidak membagi sama rata. Ibaratnya si yang berzakat ada 10 orang di Riau ini atau di Kota Pekanbaru. Dan 1 orang kualitas zakatnya mencapai ibaratnya 250 juta. Dia tidak perlu membagi kepada seluruh orang. Cukup 1 orang, 3 orang. Berarti kalau ada 10 yang kualitasnya sama, berarti udah 30, jadi berapa? 3 kali 30 orang. Berapa tuh? 90 orang setiap tahun terangkat kemiskinan. Jadi bukan dibagi sama rata. Itu menurut Abu Ala Al-Maududi, itu yang lebih bagus. Maka bisa ya dan nyata.
belikan gerobaknya, belikan belanja untuk hari itu, ini modalnya. Tahun depan kita berharap dia tidak lagi menerima zakat. Tapi dia kalau tidak akan berzakat, minimal dia tidak menerima zakat. Inilah yang disebut zakat mengantarkan kemiskinan. Dan ini hukum ini udah lama dibahas dari tahun 99 kalau tidak salah. Itu zakat fitrah Pak Ustadz? Zakat fitrah bisa, zakat mal bisa, hijab bisa. Semuanya. Itu tergantung operasional lagi. Oke. Tergantung pengelolaan. Baik Pak Ustadz. Nah mungkin terkait dengan zakat fitrah ini, zakat fitrah itu kan biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Nah itu tuh tadi dijelaskan juga sama Pak Ustadz kalau hukumnya kias ya Pak Ustadz. Itu kalau di Arab gandum, kalau di Indonesia berarti beras. Dan apakah itu juga boleh diuangkan gitu Pak Ustadz? Boleh diuangkan, boleh. Boleh diuangkan. Diambil unsur manfaat. Unsur manfaat. Boleh. Tapi kalau ingin kepada hukum asal, yang terbaik jangan diuangkan. Jangan diuangkan. Kenapa? Karena satu beras itu dia berbeda. Uang kalau kan beras, kan ada sekarang udah dibuat dari kementerian, ada mulai dari 45.000, ya, 65.000, 35.000, 37.000, satu zakat fitrah. Nah, sementara satu zakat fitrah beras itu berapa ribu? Kalau kita masuk kepada makosidnya, satu dibalas 10 kebajikan. Satu dibalas 10. Kalau seandainya beras yang satu zakat fitrah itu kira-kira berapa ribu dalamnya? Kali 10 satu biji berapa pahala? Dan itu jadi BM-nya besok. BM itu apa Ustaz? Jadi barang bukti untuk membela kita dia menasar, barang BB-nya itu nanti dia menasar. Barang bukti itu nanti. Jadi kalau bisa seperti itu, yang paham ya akan kualitasnya. Baik. Tapi kan kita cari yang simpel. Cari yang simpel. Yang tidak mau membungkus-bungkus. Padahal menulis tukang catat ya, menerima dia dapat pahala semuanya. Iya benar. Pahala semuanya. Rugi kita. Apalagi sekarang ini kan banyak nih Pak Ustadz lembaga-lembaga yang bisa zakat bisa melalui transfer, bisa melalui kris atau bisa lewat apalagi seperti itu kan sudah banyak ya sekarang Pak Ustadz. Tapi lebih diutamakan pakai barang ya Pak Ustadz, pakai benda sama seperti beras. Barang bukti. Nah kalau di Indonesia sendiri nih Pak Ustadz, selain beras apakah ada lagi nih yang boleh dipakai untuk zakat? Emas boleh Pak Ustadz? Perniagaan semuanya masuk zakat ijarah. Ada zakat profesi lagi. Oh, tapi itu tadi tidak termasuk zakat fitrah Pak Ustadz, yang emas. Zakat profesi tidak. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Zakat jiwa. Zakat diri ya. Zakat diri. Jadi satu sa itu makanan pokok itu seharga kalau kita di Indonesia 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. 3,5 liter beras. Per orang Pak Ustadz. Per orang. Bahan pokok tepat yang dikonsumsi. Itu dia. Kalau diuangkan, berapa kira-kira 2,5 kilogram itu beras berapa uang? Nah, itu kalau tergantung berasnya lagi kan, Mundam berapa, Sokan berapa, anak daro berapa ya? Yang payah anak gadis tidak ada. Ada anak daro Pak Ustadz ya. Anak daro ada. Anak daro ada. Nah untuk jenis berasnya sendiri nih Pak Ustadz, kan ada banyak tadi jenis-jenis beras, ada anak daro, ada beras ini, beras itu. Beras yang diutamakan tuh beras yang seperti apa? Apakah kita yang beras paling mahal, yang paling bagus, atau yang paling sering kita pakai, atau yang paling murah karena duit kita nggak cukup gitu Pak Ustadz? Beras yang diukur itu adalah makanan pokok yang kita konsumsi setiap yang kita konsumsi. Ya, jadi kita tidak terbawa oleh arus. Apa yang kita konsumsi? Anak daro lah. Kalau belido lah. Kalau sukam. Jadi kita jangan karena ingin dikenal, hari-harian kita belido, diberi zakat pakai ini. Jadinya hubil jahu. Memaksakan diri ya Pak Ustadz ya. Hubil jahu itu adalah ingin viral. Ingin viral. Ingin dikenal. Kalau dalam kajian maksiat batin, hukumnya adalah kata Rasulullah SAW, siapa yang terlalu mencintai, ingin dikenal dan terlalu cinta kepada dunia, wahubil jauh, yang pada kedua yan butan yang dipakok, dia menumbuhkan sifat munafik dalam hatinya, laksana air menyirami sayur. Itu dia. Jadi
lebih baiklah dalam kajian itu tampillah apa ada. Maka orang dulu berkata, nak, biarlah jelek-jelek asal milik sendiri. Haram kau berminyak air. Jadi bukan Hanasri yang menjadi cantik bibirmu, tapi adalah tutur katamu yang Masya menunjukkan Allah. hati. Itulah. Yang itu berarti ya. Benar. Jadi apa yang kita pakai itu apa Iya, yang jadi, kita berikan ya itu Pak yang Ustadz. dizakatkan. Nah, untuk yang berkewajiban zakat nih siapa nih? Apakah semua orang? Apakah ada batas umur tertentu atau seperti apa nih Pak Ustadz? Lahir dia di pagi Lebaran itu. Mulai ada suara sebelum khatib naik mimbar wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Berarti tidak ada bedanya tua dan muda, tapi adalah jiwa. Maka disebut zakat jiwa. Sebelum khatib naik mimbar di pagi Lebaran, itulah batas terakhir. Boleh dari 1 Ramadan. Boleh dari 1 Ramadan. Ya. Jadi mungkin disebabkan perekonomian, minggu ini dapat kita ayah urutan. Besok ada rezeki lagi emaknya. Ada lagi rezeki anak pertama. Sampai anak kedua, tunggu aja berapa rencana anak, ada 8 atau 12 kan gitu. Berarti gitulah ibaratnya. Itu kalau seandainya, dicicil, tapi kalau lapang rezeki, menua jadi saat. Apabila rezeki lapang, ya terbaik sekaligus. Dan akan lebih indah lagi kalau langsung dibawa ke yang berhak menerimanya. Kita langsung. Cuma karena repot, maka terbitlah amil zakat. Pekerja, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk yang membayarkan zakat nih Pak Ustadz, kan mungkin ada yang belum bekerja. Itu apakah ayahnya atau seperti apa Pak Ustadz? Atau misalkan dia belum berumah tangga, itu yang masih wajib untuk membayarkan zakatnya siapa nih Pak Ustadz? Kewajiban ayah itu untuk pelaksanaan hukum sebenarnya tidak ada batas. Tidak ada batas. Tapi dalam hukum taklif ada batas. Kalau dia udah menikah, dan terpisah rumah, itu kewajiban itu ditanggung oleh suami. Tetapi dia kalau masih di rumah kita, walaupun udah menikah, lapang rezeki, tidak ada larangan untuk menuntut. Berarti kewajiban itu ada di pihak sang ayah. Maka suami itu adalah pintu surganya, istri dan anak-anak. Dan anak-anak ada pintu surganya, ada di ibunya. Baik Pak Ustadz. Nah, misalkan ini saya sudah bekerja nih Pak Ustadz. Nanti ayah saya ingin membayarkan zakat saya, berarti tidak apa-apa ya Pak Ustadz? Tidak apa-apa. Tapi kalau saya ingin bayar zakat sendiri, sangat sempurna. Jadi wawassainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu. Al-insan itu dalam salah satu kamus, baik lisan Arab dan lain sebagainya, biji hitam yang ada pada tubuh manusia itu namanya al-insan. Jadi artinya apa? Jangan kau lihat orang tua renta itu dengan mata. Tapi hamalathu ummuhu karha wa wada'uhu karha. Yang tua renta jelek itulah dulu yang menghamilimu dalam keadaan lemah bertambah. Lemah, menyusui, menyepi sampai 3 tahun. 2 tahun menyepi. Lalu apabila kamu melihat ini, seandainya engkau ingin berbalas jasa, 7 kali engkau menggendong emakmu, mengelilingi Ka'bah, berarti 7 tahun, setahun kita gendong, belum terbalas rahimah. Maka anak yang terbaik itu setiap saat ingin berbuat baik kepada ibu bapaknya, orang tua yang arif tak pernah berangan-angan anaknya berbalas jasa kepada. Maka impadu itu adalah wa impadu ihdahuma itu fi'il mudhari. Setiap saat anak itu. Jadi kalau bisa aku tidak bersumpah tapi ingin menetapkan ikrar pada diriku. Begitu akan mulai mendapatkan hasil dari keringatku, takkan kubiarkan ayah dan ibu berkata tidak paham dan tidak mengerti dalam hidup, tapi aku yang menyelesaikan kehidupan ayah dan ibu. Itulah anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan wajah masuk di situ. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk jumlah zakat nih yang wajib dikeluarkan per kepala itu berapa Pak Ustadz? Untuk zakat fitrah tadi, sebagaimana digambarkan tadi, ada seukuran. Satu zakat fitrah itu kalau tergantung berasnya. Tergantung beras. Jadi kalau beras mudah menghitungnya. Kalau beras bisa dihitung dari kalau emas beda 3,5 tadi, 2,5.
2,5 kilogram zakat fitrah ya, zakat diri tadi ya. Per orang ya Pak Per Ustadz? orang. Jadi tidak dan beras. Nah, maka yang pasnya beras. Jadi kalau beras aman, beras apa yang kita makan, beras itu yang kita zakatkan. Tapi kalau duit, kan tentu cari yang aman, paling rendahnya nanti. Maka standarnya barang yang dikonsumsi kita setiap hari. Beras apa? Jadi satu sak itu 2,5 kilogram itu. 2,5 kilogram. Nah, beras apa yang kita pakai? Nah, itu uangnya berapa? Jadi kalau dihitung beras 2,5 itu ya 3,5 liter ya. Iya benar-benar. 3,5 liter itu. Makanan pokok tapi. Nah, berapa? Tapi sekarang Kemenak Kota Pekanbaru itu udah buat mulai dari 25.000, 28.000, salah sampai 35 sampai 55.000. Ada banyak pilihannya Pak Ustadz. Sesuai beras konsumsi kita. Baik Pak Ustadz. Nah, untuk bagi orang yang misalkan dalam hidupnya mungkin ada saudara kita yang masih kesusahan dalam hidupnya, Ustadz. Bagaimana zakatnya? Apakah dia juga berkewajiban untuk memberikan zakatnya, Pak Ustadz? Sangat berkewajiban. Sangat berkewajiban. Dan bagi yang keluarga kita yang dibilang tadi, kita berzakat. Ya. Sementara keluarga kita di kampung ada. Mana yang terbaik? Apakah kita berzakat di tempat kita domisili, kerja, atau yang layak nih? Dalam konsep anfusikum wa ahlikum nar itu dulu bagi keluarga kita. Maka wal jari bil junub wal jari bil qurba wal jari bil junub. Ya, keluarga dekat, keluarga jauh, siapa keluarga dekat walaupun jauh yang satu nasab. Yang satu nasab. Satu nasab. Satu turunan. Siapa keluarga tidak jauh tapi dekat, mungkin tetangga kita jiran. Dia layak mendapat itu dulu. Jadi tidak harus kita tapi karena kesulitan nih, maka kita kadang-kadang memfungsikan amil. Dan ada kehilapan di sini sebagian. Begitu zakat fitrah diserahkan kepada amil, sebahagian ada kehilapan yang fatal. Amil tadi beras ditumpuk, datang seseorang tapi dia tidak bawa beras. Lalu dia membeli beras zakat fitrah untuk dizakatkan. Boleh amil menjual beras zakat fitrah, tapi bukan beras zakat fitrah yang terkumpul ini. Oh, beras yang lain beras yang lain disiapkan oleh amil berasnya sendiri. Kalau beras yang terkumpul ini dijualkan oleh si amil, ini beras ini belum sampai kepada yang berhak mendapatkan zakat fitrah, maka zakatnya tidak sah. Nah, dan itu kezaliman, ya. Dan itu bahaya dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi di Kota Pekanbaru. Diperjualbelikan beras ini. Sementara ini belum sampai kepada penerima. Ya, si penerima. Itu kacau itu ya. Nah, jadi beli buat beras tadi. Baik, Ustaz. Nah, untuk berarti tadi kalau misalkan untuk penerima lebih diutamakan untuk yang masih senasab sama kita ya, Pak Ustaz? Kalau dia layak ya. Kalau dia layak. Berhak untuk mendapatkan. Berarti tidak harus melalui amil zakat, Pak Ustaz? Tidak. Nah, tadi dijelaskan untuk memberikan zakat fitrah ini boleh dari 1 Ramadan sampai nanti Idul Fitri sebelum khatib naik mimbar. Nah, waktu yang terbaik nih untuk memberikan zakat itu kapan, Ustaz? Waktu yang terbaik adalah awal. Waktu di awal Ramadan, Ustaz. Tapi ada namanya arif dan bijak. Apa arif dan bijak? Kalau berdasarkan hadis al-qais, cerdas, mendana nafsahu amila lima badal itu, cari kapan pasnya dibutuhkan orang. Makanya orang banyak mengeluarkan zakat fitrah itu seminggu atau 13 hari sebelum Ramadan berakhir. Kenapa? Orang sangat susah. Si fakir dan si miskin kadang ingin dia membeli pakaian, kadang ingin dia membeli kue, ingin dan lain sebagainya. Saat butuh, maka memberi makan saat orang lapar itu sangat teringat daripada saat memberi makan. Yang terbaik seperti itu. Tapi boleh dari awal sangat bagus. Tapi bisalah buat yang terbaik saat dibutuhkan. Karena itu akan berharga. Jadi duit itu 1 juta bagus dikasih. Tapi kalau dilempar di wajah sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Zalim ya jadinya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih Pak? Misalkan kan manusia tempat salahnya dan lupa nih. Iya. Bagaimana jika seseorang lupa untuk menunaikan zakat fitrahnya ya Pak Ustadz? Dalam hukum fikih, salasun muhlikatun anin na'im hatta yastaqid wa anil majnun hatta yafiz wa an safi hatta yubla.
hukum dalam Islam itu baru ada 3 kata Rasul. Pertama, lupa setelah ingat atau orang tidur setelah bangun. Gila setelah sembuh, anak-anak setelah bangun. Jadi kalau tidak tahu tidak ada hukum. Maka nanti Bu Aja tidur dengan Bu RT, mimpi berkelahi, patah hidung Bu Aja. Gugatan ke pengadilan itu tidak berlaku. Karena tidak sadar. Bagaimana membalas? Sesama lalu lihat. Itulah hukumnya. Jadi kalau tidak tahu, lupa, betul lupa. Puasa saja, kita makan, pas 2 piring, ingat. Astaga. Yang dalam mulut halal dimakan. Begitu. Karena tidak tahu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun pedas, tapi tidak boleh minum. Gitu ya. Kalau minum batal ya. Tenangkanlah air tergak kausar ya. Yang agak kental ya, sirasin telan. Tidak apa-apa, tidak batal. Selama di dalamnya. Itu di ibaratnya. Itu dia Bu Aja. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang punya utang nih Pak Ustadz? Utang piutang, apakah dia juga harus berzakat? Hari ini ada hutang yang dimaklumi. Utang yang dimaklumi. Utang yang dimaklumi itu wajib ditunaikan. Sama dengan haji. Wajib ditunaikan hutang dimaklumi. Hutang yang nyata itu tidak perlu diwajibkan. Contoh, hutang salah lawuk 2 wajib dibayar. Jangan nanti haji dilaksanakan, salah lawuk dulu entah bayar. Jadi fitnah. Tapi hutang yang 300 juta itu, yang 35 juta itu, yang 3.200.000 sebulan itu hutang yang telah nyata. Maka mati pun akan dibawa berwakil. Berwakil. Nah, jadi utang yang dimaklumi wajib dilunaskan. Ya, utang hanaswi wajib dilunaskan dulu. Sebelum saya zakat fitrah ya. Baik. Pak Ustadz, skincare-nya Hanaswi. Baik Pak Ustadz. Nah, untuk penerima zakat nih Pak Ustadz, tadi kan dijelaskan sekilas itu ke keluarga atau yang senasab nih Pak Ustadz. Selain itu, nah untuk amil-amil zakat nih, sebenarnya siapa sih yang wajib untuk mendapatkan zakat? Banyak, ada 8. Ada 8. Apa aja Pak Ustadz? Jadi mulai dari fakir, miskin, apa ya, itu ya. Lalu garim, musafir, musabil, dan 8. Jadi fakir dengan miskin itu beda. Beda ya Ustaz. Ya. Kalau fakir, orang yang patah tulang punggung belakang, dia tidak bisa berdiri untuk tubuhnya, itu fakir. Artinya tidak ada pekerjaannya sedikit, itu fakir, itu sangat. Jadi ada yatim. Nah, yatim juga dapat. Cuma ada sekarang anak yatim dia kaya. Itu bilang orang, dia kan orang kaya. Mungkin dia kaya, tapi statusnya yatim. Yatimnya dapat. Dapat berapa? Dia kaya. Atau dia lemah. Dia orang kaya, tapi dia janda. Janda dapat. Tapi jangan tunggu jandanya ya. Jangan Ustaz. Jadi, dan diatur di dalam surat Taubah ya, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik. Untuk jumlahnya sendiri kira-kira apakah ada ketentuan khususnya Pak Ustadz? Yang tadi lagi 2,5. Oh, itu kan untuk yang memberi ya Ustadz. Nah, untuk yang menerima apakah ada ketentuannya? Jumlah yang diterima. Bahwa artinya dibatasi. Maksudnya mungkin dia menerima pamnya 10 zakat fitrah aja. Gitu. Mungkin satu orang yang yatim, satu orang yang fakir itu berapa nih kira-kira diberikan? Enggak ada. Ini tergantung la'allakum tattaqun, kedekatan kita dengan Rabbani masing-masing. Semakin taat dia mukallibal qulub, Allah yang membolak-balik hatinya. Terpatri hati orang ke si A saya berzakat. Iya. Jadi Allah itu kerjamu. Maka kalau ingin dapat kemuliaan itu, selalulah berkomunikasi kepada terutama di saat keheningan. Enak untuk berdua di tengah keramaian ya Pak Jadi ya. Berarti nanti itu terserah dari penyalur zakatnya ya Pak Ustadz. Nah, tentang Ibnu Sabil nih Pak Ustadz, mungkin orang-orang masih banyak yang belum paham nih apa itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bisa diartikan mahasiswa itu Ibnu Sabil. Mahasiswa termasuk ya Pak Ustadz. Termasuk Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang mencari ilmu. Jadi tidak saja
dunia wal akhirah masuk. Ilmu yang haram dituntut itu adalah ilmu yang sifatnya membodohkan manusia. Itu haram. Artinya yang wa ta'awanu 'alal ismi yang salah bisa benar. Itu dalam kajian hakikat haram. Rasa disinggungnya kita kajian ini. Itu dalam tulisan Syekh Abdul Somad Al-Filambani Hidayatus Sholihin tentang maksiat-maksiat yang baik. Berarti pelajar, mahasiswa itu masih mendapatkan zakat ya Pak Ustadz. Nah, kita sebagai umat Islam nih yang taunya kerja sama memberikan zakat nih, gimana, apakah ada tips khusus biar kita memberikan zakatnya itu tepat sasaran? Seperti apa itu Pak Ustadz? Agar tepat sasaran memang harus komunikasi. Jadi hari ini terciptalah badan-badan amil zakat. Biasanya badan amil zakat dia terkoneksi kepada RT yang dianggapnya mungkin dan patut dan layak, dan RT itu akan menyalurkan pada orang-orang yang pas. Tapi kalau betul kita kenal dan paham, tidak ada salahnya kita langsung kepada si muzaki, kepada si orang yang menerima zakat. Cuma kalau ragu, serahkan kepada ahli. Baik. Maka terciptalah amil ya. Amil zakat. Ya. Baik Pak Ustadz. Nah, untuk orang sering mengatakan bahwa zakat itu mensucikan diri. Ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak sih Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan mensucikan diri itu? Bi amwalikum tutahhiruhum. Ambil harta mereka agar mereka disucikan. Kenapa? Karena dalam zakat itu tujuannya mensucikan diri. Kenapa disucikan diri? Karena surga itu tempat suci. Surga tempat suci. Tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang suci. Allah itu maha suci. Tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali orang-orang suci. Apapun aktivitas kita dalam kajian maqasid hanya untuk bertemu dengan yang maha suci. Mau berzakat ingin mensucikan diri bertemu Allah. Naik haji mensucikan diri bertemu Allah. Membaca Al-Quran apa saja berjilbab mensucikan diri ingin bertemu Allah. Mana mungkin kita bertemu dengan Allah kalau tidak dalam keadaan suci. Nah, zakat adalah salah satu steril mensucikan diri untuk bertemu kepada Allah Rabbani. Bagaimana nikmat bertemu dengan Allah Rabbani? Seandainya terpisah setiap persendian yang ada di tubuh manusia. 200 berapa persendian kita dalam kajian biologi? Berapa persen? Berapa persendian tubuh dalam tubuh kita? Ada ingat? 240 berapa? Kurang tahu ya. Saat bertemu dengan zat yang maha suci, tidak akan satu pun kita mengerti terpisah, begitu nikmat. Maka zakat salah satu alat untuk mensucikan diri. Bertemu kepada Allah SWT. Maka dalam harta itu ada harta orang. Maka dalam kajian maksiat yang batin, pendapat ulama hakikat, lupa namanya, nanti ingat. Harta yang kita miliki melebihi kadar umur yang kita pakai, itu pasti ada subhat di dalam. Subhat. Ada subhat. Berarti ada yang tidak baik di dalam. Maka penyakit itu tidak akan pernah ada pada diri manusia. Penyakit itu muncul disebabkan sifat jahat dan perangai jahat. Jadi harta salah satu pemicu manusia bersifat jahat dan berperangai jahat. Maka dengan harta, ya, hubul mal, dengan terlalu cinta harta, ya, orang bisa jadi menipu. Orang bisa jadi tidak jujur. Kawan yang bekerja, insentif dia yang panen. Karena terlalu cinta harta. Nah, makanya sumbernya harta itu, tapi dengan harta itu juga orang masuk surga. Maka Rasul jamin, salatu ummati bil ilmi. Umatku yang selamat itu yang banyak punya ilmu dan banyak harta. Nah, kenapa hartanya bisa mensucikan diri? Karena ada ilmu. Dia tahu dengan harta berimpak. Maka dalam hadis mali wallaka min mali. Hartaku. Wallaka min mali. Bukankah harta itu kata Rasulullah, ma'akal tak? Apa yang kamu makan dia akan busuk, itu harta. Jadi yang di piring itu belum harta kita. Yang di tangan belum harta. Kapan harta kita nih? Yang udah masuk kendur. Satu jengkal harta cacing. Satu hasta harta ikan pantau. Ya, betul. Benar-benar berhubungan orang nih. Makanya kata Rasulullah, apabila kau masak,
banyakkan kuahnya, kena segini cuma harta. Lalu ketika apa yang lengket tubuhmu, dia akan lapuk, itulah harta. Maka belilah pakaian yang bisa dibawa mengabdi pada Allah. Itu jadi harta. Yang 300 tel di lemari itu belum disebut harta. Kapan disebut harta? Bawa, menyebab. Lalu tasaddaqta fa abqaita. Apa yang pernah kau sedekahkan dia akan kekal, itulah harta. Jadi duit yang 300 miliar di bank BI itu bukan disebut harta. Kapan disebut harta? Kalau pernah berimpak, bersedekah 1000. Oh, baik. Itu dia. Jadi burung punai yang 10 ekor tuh, Pak Haji itu kan hobi nembak kan? Tembaknya sama pengangin. Kena satu. Yang 9 terbang, yang 1 punya. 1000 kita bersedekah, 1000 itulah harta kita. Yang lebih itu bisa harta waris dan bisa kadang jadi matakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, tadi terkait tentang harta. Jadi di harta kita tuh masih ada hak orang lain ya Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz, apa beda dari zakat mal dengan zakat fitrah? Kalau zakat mal, dia berpengaruh kepada haul dan hitung sampai 1 tahun dan ada katanya. Kalau zakat fitrah tidak ada nisab. Ya, tidak ada haul, tidak harus menunggu 1 tahun ya. Tapi sebelum Ramadan berakhir, hati mimbar ada suaranya wajib dibayar. Itu zakat pada diri. Kalau zakat itu termasuk emas. Jadi kalau zakat hari ini, zakat profesi, itu termasuk tukang jual toge saja ada zakat. Tukang jual selak lauk ada zakat. Pak Ustadz ada zakat. Ya, sekali ceramah, itu kan ya. Seminggu ada 10 ya. Kalau gaji, ada yang bergaji ada zakat. Jadi dimasukkan kepada zakat tumbuhan. Jadi tumbuhan itu begitu panen keluar zakat. Maka padi 600 gantang keluar zakat. 600 gantang itu anaknya 6. Dia keluar zakat. Diuangkan cuma 800 ribu keluar zakat. Gaji sementara orang 8 juta, 15 juta. Pak Haji Faisal berapa gajinya? Pak Haji Faisal ya Ustaz. Jadi ini dikiaskan, sekali panen sawit, sekali 5 minggu, sekali 2 minggu, 500 ton, ya, 10 ton, ya, 60 juta, wajib keluar zakat, 2,5%. 2,5% per tahun ya Pak Ustadz? Per panen, per gajian, itu dia, per jualan. Ada minimal maksimalnya nggak Pak Ustadz? Mungkin misalkan gaji masih di bawah sekian atau gaji udah di atas sekian baru boleh menerima zakat? Sebenarnya 800 ribu itu udah wajib keluar zakat. Maka dikumpulkan 1 tahun, akhirnya 800 ribu itu berapa? 9 juta berapa? 2,5%. Wajib keluarkan zakat. Itu udah ada undang-undang. Masalah itu tahun 2009 yang lalu. Cuma kadang inilah ya. Maka pemerintah kita kan ada sekarang. Para ASN itu dipotong zakat. Karena dia karena tujuan mengentaskan kemiskinan ya. Baik. Minum dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin tentang zakat ini bagaimana nih kita sebagai umat Islam untuk lebih paham lagi tentang dan bagaimana mengamalkan zakat. Apakah ada yang ingin Ustadz sampaikan kepada mahasiswa kita, kepada dosen-dosen kita, dan kepada masyarakat umum? Khusus kepada umat Islam semuanya, tidak dibatasi, laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan tidak, umum dan khusus, berpangkat dan tidak ya. Zakat fitrah wajib pada setiap. Hukumnya adalah jelas di dalam Al-Quran surat 9 itu, tujuannya untuk mensucikan diri. Untuk zakat profesi juga dikiaskan ke zakat panen wajib tidak berwakil ya. Maka Umar itu melanjutkan posisinya Abu Bakar sebelumnya. Abu Bakar itu 1 rumah saja tidak berzakat di perang karena dia itulah yang terbaik. Jadi apabila nanti umat Islam betul mengeluarkan zakat, insya Allah umat Islam tak ada yang miskin. Itu tujuan terakhir karena Rasulullah, sehingga Baitul Mal itu betul-betul berfungsi untuk kerakyatan. Jadi Rasulullah sangat cerdas dalam mengatasi persoalan itu.
Maka prodi-prodi cerdas itu ekonomi, bahasa, dan IT itu sangat menentukan untuk keberlangsungan pelanggaran zakat. Mungkin itu. Jadi tidak dibatasi. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi nih Pak Ustadz, atau yang belum tersampaikan dari yang sudah kita obrolkan? Jangan pernah menunda kesempatan. Kesempatan itu hanya sekali dan tidak akan pernah berulang kedua kali. Itulah pesan. Hari ini adalah hari terbaik dan wajib lebih terbaik dari kemarin. Siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dia tak rugi. Kalau hari ini dia tidak berzakat, dulu berzakat, itulah manusia paling terkutuk itu. Baik. Jadi jadilah orang terbaik dan jangan pernah menunda kesempatan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ridwan. Demikian sobat-sobat Unilak, jangan lupa untuk berzakat, apalagi sebentar lagi Idul Fitri dan masih ada kesempatan sampai di akhir bulan sebelum khatib naik mimbar untuk menunaikan zakat, karena zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang, nggak peduli muda maupun tua, semuanya wajib menunaikan zakat. Begitu ya Pak Ustadz? Gadis dan gadis second, bujang. Gadis second, bujang, semuanya wajib untuk berzakat. Nah, terima kasih kedatangannya di Unilak Podcast hari ini Pak Ustadz. Nah, buat sobat-sobat Unilak di luar sana, ingat pesan Pak Ustadz, jangan lupa tunaikan zakat. Nah, demikian podcast kita kali ini. Untuk beragam informasi tentang Unilak, teman-teman bisa melihat di website kita unilak.ac.id. Dan kemudian ada juga di Instagram kita @infounilak.official, TikTok kita @infounilak. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk menanti podcast-podcast kita selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, Green, Multicultural, and Friendly Campus. Unilak. Unilak hebat.